Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan Smith chart untuk mencari nilai impedansi input. Nah, seperti ini. Ini merupakan peta Smith atau Smith chart yang akan kita gunakan sebagai alat bantu untuk mencari nilai impedansi input. Di sini contohnya, contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Suatu saluran transmisi memiliki impedansi beban ZL sebesar 10 plus J25 ohm dengan impedansi karakteristiknya adalah 50 ohm. Berapakah impedansi input jika saluran transmisi tersebut memiliki panjang 0,408 meter dan bekerja pada frekuensi 100 MHz dengan mengabaikan peredaman saluran tersebut. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Di sini impedansi karakteristiknya dinotasikan sebagai Z0, itu sama dengan 50 ohm. Impedansi pada beban atau dinotasikan sebagai ZL sama dengan 10 plus J25 ohm dan bekerja pada frekuensi 100 MHz serta redamannya adalah 0 meter per meter. Nah, lalu panjang dari saluran transmisinya adalah sepanjang 0,408 meter. Pertama-tama, langkah pertama yaitu normalisasi impedansi pada beban, yaitu ZL-nya. Caranya adalah ZL ternormalisasi akan sama dengan ZL dibagi dengan Z0. Atau kita ubah, ganti ZL-nya besarnya adalah 10 plus J25 dibagi dengan Z0-nya adalah 50. Berarti dibagi 50 didapat ZL ternormalisasi adalah 0,2 plus J0,5 ohm. Ya. Sudah didapat ZL ternormalisasi, lalu kita plot ZL ternormalisasi pada peta Smith atau pada Smith chart. ZL ternormalisasi adalah 0,2 plus J0,5. Kalian lihat dulu di sebelah sini untuk yang realnya 0,2. Ini 0,2. Nah, lingkaran yang ini ya, garis yang ini 0,2. Perpotongannya dengan yang reaktansinya adalah 0,5. Maka titiknya adalah di sebelah sini. Ya. Selanjutnya setelah kita plot, buat lingkaran PSOR konstan dengan radius dari titik pusat sampai ke ZL. Buat lingkaran PSOR konstan dengan radius dari titik pusat sampai ke ZL. Radiusnya adalah dari titik pusat ke ZL tadi. Lalu kalian gunakan seperti biasa, gunakan jangka. Nah, kalian gunakan jangka dengan besar radius dari titik pusatnya. Nah, yang tajamnya di titik pusat, yang pensilnya berada di titik ZL. Lalu kalian tinggal putar saja. Diputar, didapat lingkaran ini. Didapat lingkaran ini merupakan lingkaran PSOR konstan. Gitu. Jadi walaupun ZL-nya itu berubah-ubah, yang terlintasi pada lingkaran ini PSOR-nya tetap konstan. Seperti itu. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah langkah keempat. Hitung minus 2 beta L. Nah, di sini kenapa minus? Karena bergerak dari beban ke generator. Maka di situ tanda menjadi negatif. Tapi kalau bergerak dari generator ke beban maka tanda positif. Maksudnya apa? Dari beban ke generator. Ini kan dari
beban ke generator, wavelength toward generator. Jadi nanti kita berputar searah jarum jam, ya. Nah, kenapa di situ derajatnya menjadi menjadi minus di sini? Nah, kenapa ini minus ya? Karena bergerak dari beban ke generator atau searah berlawanan dengan jarum jam. Nah, di sini karena beta itu adalah 2V per lambda, dan di sini dan lambda itu adalah C per F, maka disubstitusi betanya menjadi 2V per lambda, terus lambdanya disubstitusi dengan C per F, terus L tetap jadi L, maka didapat nanti minus 2 dikalikan dengan 360 per 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan dengan ini C kan, C itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8, lalu F-nya dikeataskan, yaitu adalah 10 pangkat 8, dikalikan L-nya adalah 0,408, lalu didapat hasilnya adalah 97,92 derajat. Nah, caranya bagaimana kita maksudnya bergerak dari beban ke generator sepanjang atau sejauh 97,90 derajat itu kita tarik garis dulu dari titik pusat ke titik ZL sampai memotong lingkaran terluar Smith chart. Lalu nanti dari sini kalian bergerak searah jarum jam ke sini sebanyak 97,92 derajat. Nah, caranya bisa dengan menggunakan busur. Kalian ukur dari sini sampai ke 97,92 derajat, atau di Smith chart ini juga ada untuk pengukuran sudut dari sini sampai sini. Nah, dari sini itu bergerak ke sini itu dari 0 sampai 180 derajat. Makanya di sini kenapa minus? Karena kita bergeraknya dari sini ke sini, ya. Makanya di sini minus 97,92. Nah, kalau kalian menggunakan sudut di sini, tadi di sini kalian baca dulu berapa? Ini sekitar 125 ya, 125. Nah, 125 nanti kalian tinggal kurangi 97,92. Nanti didapat sekitar 27. Nah, dilihat di sini 27 sebelah mana? Di sekitar sini, kalau saya dapatnya sekitar sini. 27 lebih ya, 27 lebih kalau kita hitung. Lalu kita ambil sudutnya titik ini, di titik ini. Lalu nanti ditarik garis sama seperti tadi dari titik pusat ke yang tadi sejauh 97,92 derajat. Ya. Tarik garis sampai memotong lingkaran PSWR. Nah, sudah ya, ditarik garis. Nanti yang berpotongan, garis ini yang berpotongan dengan lingkaran PSWR konstan, inilah titik, kalian plot dulu, lalu setelah diplot inilah titik impedansi inputnya. Jadi nanti dilihat nilai impedansi inputnya berapa. Nah, di sini kalau kita baca titiknya berada di resistansinya nilainya 2 dan reaktansinya nilainya adalah 2,8. Jadi didapat nilai Zin ternormalisasinya adalah 2 plus J 2,8 ohm ya.
Nah ini, plot Z in dengan cara buat garis dari titik pusat sampai memotong titik setelah berjalan sejauh 97,92 derajat searah jarum jam. Nah, titik perpotongan antara lingkaran PSUR konstan dan garis tersebut merupakan nilai Z input yang ternormalisasi. Nilainya tadi didapat adalah 2 plus J 2,8 ohm. Nah, setelah seperti ini, tinggal didenormalisasi. Didenormalisasi bagaimana caranya? Karena tadi normalisasi adalah dibagi dengan impedansi karakteristik. Nah, untuk denormalisasinya tinggal dikalikan dengan impedansi karakteristik. Maka impedansi inputnya didapat adalah 2 plus J 2,8 dikali 50 didapatkan adalah 100 plus J 140 ohm. Nah, ini untuk pengguna yang menggunakan Smith chart. Baik, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan perhitungan manual, yaitu caranya di sini rumusnya adalah Z in sama dengan Z0 dikalikan dengan ZL plus Z0 tan hiperbolik gamma L dibagi dengan Z0 plus ZL tan hiperbolik gamma L. Nah, di mana tan H gamma L itu sama dengan tan H alpha plus J beta L. Nah, gamma itu kan alpha plus J beta L, nanti disubstitusi. Lalu tinggal dimasukkan tan H alpha L plus J beta L. Lalu kalau kita uraikan lagi didapat sama dengan tan H alpha L plus tan H J beta L per 1 plus tan H alpha L dikalikan dengan tan H J beta L. Di mana tan H J beta L itu adalah sama dengan J tan beta L. Ya. Jadi si J-nya pindah ke depan ya. Maka jika disubstitusikan ke persamaan di atas, didapat tan H alpha L plus J tan beta L per 1 plus J tan H alpha L dikalikan dengan tan beta L. Karena alfanya itu adalah 0 dan tan H 0 sama dengan 0, maka nanti didapat J tan beta L per 1 ya, karena di sini kan 0. Terus di bawah juga 1 plus di sini 0 juga ya. Jadi didapat hanya J tan beta L per 1. Nanti didapat J tan beta L, di mana betanya itu adalah 2pi per lambda, maka disubstitusi menjadi J tan 2pi per lambda kali L. Nah, lambda juga bisa disubstitusi dengan C per F. Maka didapat nanti J tan 2V per C dikali F dikali L. Tinggal dimasukkan nilainya, didapat sama dengan J tan 360 derajat per 3 kali 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat 8 dikali 0,408. Selanjutnya didapat yaitu tan HJ beta L-nya adalah sama dengan J tan 48,96 derajat. Lalu kita masukkan nih yang tan HJ beta L-nya sekian gitu ya. Lalu dapat Z in sama dengan Z0 dikalikan dengan ZL plus Z0 tan H gamma L per Z0 plus ZL tan H gamma L. Nah, yang ini yang tan H gamma L itu disubstitusi dengan ini ya, karena tadi kenapa gamanya kan ada alfanya. Nah, alfanya itu kan tadi 0 ya, makanya di situ langsung dimasukkan nilai ini saja. Lalu didapat nilainya jika kita masukkan menjadi Z in sama dengan 50. Z0-nya kan 50. 50 dikali 10 plus J25 plus J50 dikali tan 48,96 derajat. Dibagi Z0-nya 50 plus ZL-nya adalah 10 plus J25
tan 48,98J-nya dikedepankan ya. Lalu didapat, jika kita uraikan, didapat adalah sama dengan 50 kali 1,98306998 plus J 2,803254. Lalu nanti tinggal dikalikan. Didapat adalah Z-in-nya sama dengan 99,15349 plus J 140,1627 ohm. Nah, bandingkan dengan nilai yang tadi didapat dengan menggunakan Smith chart. Seperti ini. Kalau menggunakan Smith chart, itu didapatnya adalah 100 plus J 140 ohm. Sedangkan dengan perhitungan manual, saya dapat tadi adalah 99,15349 plus J 140,1627 ohm. Jadi tidak terlalu jauh ya perbedaannya, hampir sama. Ya karena penggunaan Smith chart itu rentan terhadap kesalahan. Karena di sini kan titik-titiknya bisa saja garisnya tidak pas atau titiknya tidak pas. Makanya di sini tidak mirip persis dengan perhitungan manual seperti itu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar.